dan anak-anak semua. Senang kotong bisa bertemu kembali dalam acara Mari Kasih Sagar Hati di channel YouTube YKB Bahasa Kupang. Nah, sebelum kotong baca firman dan merenungkan firman ini, mari kotong berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kotong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kotong bersyukur karena kotong boleh ketemu lagi dalam acara channel Mari Kasih Sagar Hati. Kotong mohon Tuhan menolong kotong ketika kotong akan baca firman ini. Biarlah hikmat Tuhan memampukan kotong supaya kotong bisa mengerti dan pahami maksud dari firman-Mu. Berfirmanlah karena kotong sudah siap mendengarnya. Di dalam nama-Mu yang kudus, kotong berdoa. Amin. Ama Ina, To'oteo, Om Tanta, dan anak-anak semua, kotong pun judul renungan hari ini yang diambil dari buku Renungan Wasiat, berjudul Kasih yang Tulus di Tengah Keluarga. Berdasarkan pada bacaan Kitab Mazmur 101 dan nats yang menjadi pusat perenungan kotong adalah ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Kapankah engkau akan datang kepadaku? Aku hendak hidup dengan ketulusan hati di dalam rumahku. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Ama Ina, To'oteo, Om Tanta, dan anak-anak semua. Kotong hidup di zaman yang modern nih. Orang dong sudah terlalu sibuk sampai dong lupa dengan dong pun keluarga. Beta ingat ada satu keluarga, dong pun nama Bapak Bowo dan Mama Ati. Dong nih sering bertengkar. Dong dua terlalu sibuk sendiri-sendiri sampai dong jarang bawa omong di rumah. Dong pun anak justru mulai ikut dengan dong model. Jadi dong su acu de orang lain dong dan lebih peduli dengan dong pun HP sa. Nah, sepertinya ini keluarga lagi ada dalam bahaya laten egoisme. Kasih susama ke hanya slogan sa yang dong sonde mampu terapkan lagi di dalam dong pun keluarga. Padahal Allah rindu hadir di tengah-tengah dong pun keluarga untuk bikin dong pun rumah jadi tempat yang penuh dengan kasih dan ketulusan. Basudara dong, keluarga itu sebenarnya gereja yang kecil. Tempat kasih dan ketulusan dilatih di sana. Kasih yang tulus artinya kasih yang siap mengampuni kesalahan orang lain dan mengutamakan kepentingan bersama serta rela berkorban satu dengan yang lain. Nah, tentu ini bukan hal yang mudah, bukan? Tapi juga bukan hal yang mustahil, saudara. Percaya saja Allah akan kasih kotong kemampuan kalau kotong sungguh-sungguh dan rindu kasih hidup di kasih dalam kotong keluarga. Nah, marilah kotong mulai sudah dari hal-hal yang kecil untuk wujudkan kasih di tengah-tengah kotong keluarga. Dan kotong mulai kasih waktu untuk bisa berdoa sama-sama dan baca firman Tuhan sama-sama juga. Kasih waktu untuk kotong bisa duduk coba omong dan mendengar satu dengan yang lain dengan penuh perhatian. Jangan bikin itu rumah sama ke hotel saya yang hanya jadi tempat istirahat dan makan sa. Bikin kotong rumah jadi tempat yang nyaman dan penuh kehangatan su. Tempat di mana semua anggota keluarga merasa dikasihi dan dihargai. Maka percaya sa, dengan bimbingan Roh Kudus, kotong pun keluarga akan jadi cerminan kasih Allah dan jadi berkat bagi sesama. Mari kotong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong ajar kotong supaya kotong bisa hidup dengan kasih yang tulus di tengah-tengah kotong keluarga. Dan tolong kotong supaya kotong saling mengampuni, saling menguatkan, dan saling menopang supaya kotong berumah jadi tempat kehadiran Tuhan yang penuh kasih. Amin. Saudara semua, demikian kotong pun renungan hari ini. Satu hal, ingat jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain dong karena dengan begitu bosong su ambil bagian dalam pelayanan pekabaran Injil. Tuhan Yesus memberkati kotong semua. Amin.